Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel saya. Untuk kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan kepada Anda bagaimana cara menghitung tinggi kuda-kuda atap rumah ya, atau tinggi kuda-kuda atap bangunan. Nah, di sini sudah ada derajatnya. Nah, kira-kira berapakah tinggi kuda-kuda atap rumah dengan model seperti ini? Dan kenapa harus menggunakan rumus yang ada tannya? Nah, ini kan biasa sering kan? Biasa kalau misalnya Anda mencari searching biasa menggunakan rumus tan ya. Nah, kenapa kira-kira sehingga menggunakan ada tan di situ? Sudut trigonometri namanya tan alfa. Nah, jadi langsung saja kita bahas ya. Jadi yang perlu diketahui adalah fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri meliputi yaitu fungsi sin, fungsi cos, dan fungsi tan. Masing-masing punya fungsi tersendiri ya. Ini kalau misalnya Anda buka pelajaran trigonometri, maka Anda bisa dapat fungsi sin, cos, dan tan ya. Kemudian apabila fungsi ini di bawah ke dalam segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu yang mana? Segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini kalau Anda lihat ya. Ini gambarnya seperti ini. Oke, ada 90 derajat ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk mencari sisinya ya perlu diketahui ya, untuk mencari sisinya ya perlu diketahui pertama sudutnya ya, sudutnya atau sudut berapa derajat ya. Ada dikatakan sisi depan sudut ini. Nah, Anda lihat ya, di segitiganya ini ada depan, kemudian ada sisi samping sudut. Nah, ini sisi samping sudut, kemudian ada dikatakan sisi miring. Nah, ini sisi miring. Sehingga rumus dari fungsi trigonometri untuk segitiga ya, ini ada seperti ini. Sin alfa depan per miring, cos alfa samping per miring. Nah, ini ya. Sin alfa depan per miring, cos alfa samping per miring, dan tan alfa depan per samping. Depan per samping. Nanti kita coba lihat di mana penggunaannya untuk tan alfa ini. Nah, kira-kira menurut Anda kapankah dipergunakan rumus tan ini? Ya, seperti ini ya. Jadi, kapan dipergunakan rumus tan? Rumus tan ini dipergunakan saat akan mencari tinggi kuda-kuda atap rumah. Nah, jadi paling sering digunakan untuk mencari tinggi kuda-kuda atap rumah, maka digunakan rumus tan ya. Kalau Anda lihat tadi rumusnya kan seperti ini. Ini kan tannya kan depan per samping. Ini depan tidak lain adalah tinggi, di depan ini tidak lain adalah tinggi kuda-kuda atap ya. Sedangkan yang samping ini alas atapnya ya, alas atapnya atau panjang bangunan, setengah dari panjang bangunan. Nah, kalau Anda lihat tadi ya. Nah, ini. Kemudian ya, ini berapa tinggi kuda-kuda atap rumah? Ingat, ya ini perlu kita ingat ya. Penentuan derajatnya sesuai dengan keinginan Anda. Bisa 20, bisa 30 derajat ya, bisa 35, bisa 40. Yang penting tidak tegak lurus. Ya, karena kalau 90 derajat juga sini, makanya di sini akan lurus ke atas. Nah, ini tergantung keinginan Anda. Anda maunya berapa di sini? Semakin kecil derajatnya maka semakin sini ya, semakin landai atap Anda. Ya, di sini akan semakin pendek tingginya. Nah, selanjutnya yang langkah-langkahnya yang perlu diketahui awalnya itu adalah pasti panjang alas atau panjang bangunan itu ya, di sini. Kemudian kita akan mencari panjang A ke B. Nah, ini ya. Karena misalnya panjang alas sudah diketahui atau panjang bangunannya, otomatis karena ini bentuknya model atapnya ini sisi kiri dan kanan sama, sehingga kita cukup bagi dua saja ya, sehingga panjang AB-nya bisa kita ketahui. Jadi misalnya atap rumah Anda 8 meter, kemudian karena ini tingginya berada pas di tengah-tengah, jadi kita cukup bagi dua saja. Jadi panjang AB-nya ini adalah 4 meter.
Kemudian menentukan derajat kemiringan atap rumah. Kemudian selanjutnya itu baru kita menentukan kemiringan derajat kemiringan atau sudut atap rumah yang kita inginkan. Nah, ini terserah Anda ya, sudutnya mau berapa. Nah, untuk contohnya di sini misalnya saya punya panjang alas bangunan atau alas atap ini, atau maaf bukan alas bangunan ya. Alas atap atau panjang bangunan 8 meter. Otomatis saya bentuknya ini membagi dua saja ya, membagi dua karena model atapnya model segitiga sama sisi ya, sama sisi ya. Oh maaf, model segitiga sama kaki maksud saya, karena sisi bagian yang ini ya, bagian yang ini sama dengan yang di sini. Jadi kita langsung bagi dua saja dan sama panjang ya. Jadi sini ada 4 meter, saya peroleh 4 meter. Kemudian saya tentukan misalnya derajat sudutnya itu 30 derajat. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Berapakah tinggi kuda-kuda atap rumah? Nah, di sini kita menggunakan rumus tan ya, karena rumus tan itu bersesuaian dengan ini di depan sudut, ini kan di depan sudut tadi, di depan dibagi 4 dibagi samping. Jadi di depannya berapa? Justru ini kan yang ditanyakan. Di depannya dibagi dengan di sampingnya. Nah, sekarang kita coba masukkan tan 30 itu sama dengan tinggi, depannya kan tidak lain adalah tingginya ya. Depannya tan 30 derajat sama dengan tinggi. Tingginya kan tidak diketahui, kan tingginya ingin dicari. Kemudian dibagi dengan 4 meter. Tinggi dibagi samping, sampingnya 4 meter. Kemudian ini saya ubah, saya pindahkan, saya ubah seperti ini ya. Tinggi bagi 4 ini sama saja sama dengan tan 30. Ini saya balik ya. Saya balik ya. Nah, kemudian kalau perkalian kalau pembagian seperti ini, kalau dipindah ruaskan ini menjadi perkalian. Jadi tinggi sama dengan tan 30 dikali 4. Untuk tan 30 nilainya 0,577 dikali 4 sehingga diperoleh tinggi 2,309. Nah, bagaimana cara memperoleh tan 30? Nah, tentunya Anda punya kalkulator di handphone ya. Kalau misalnya tidak punya tan sin konstannya, nah di sini Anda bisa manfaatkan Google Kalkulator. Nah, ini saya akan contohkan ya. Kita langsung masuk ke Chrome dan coba ketikkan Google Kalkulator. Nah, ini ya. Di sini Anda silahkan masuk di Google dulu, terus ketikkan kalkulator ya. Kalkulator. Kemudian di sini pasti muncul seperti ini. Pasti muncul seperti ini. Saya coba dulu, kemudian tan. Di sini saya coba tan 30 sama dengan. Nah, ini kan nilainya minus kan. Nah, kenapa minus? Karena yang aktif adalah radian. Radian, ingat ya, radian. Ingat. Yang kita aktifkan adalah ini, dek ya. Dek, ini saya refresh. Saya refresh ya. Ini awalnya seperti ini ya. Anda aktifkan langsung dek ya. Dek ya. Dek. Kemudian Anda klik tan 30 sama dengan 0,577. Ini tadi sudah ada ya. Kemudian saya kalikan dengan 4 tadi ya, karena 4 miringnya 4 di sampingnya sehingga hasilnya 2,309. Nah, ini dapat sama seperti yang tadi. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini ya. 2,309. Nah, jadi untuk secara keseluruhan ini tingginya panjang alasnya yang ini, panjang alas atapnya adalah 4 meter ya. Kemudian tingginya adalah 2,309. Nah, dari sini Anda sudah bisa cari berapa panjangnya yang ini sampai sini ya, berdasarkan rumus Pitagoras ataupun berdasarkan rumus apalagi sudut ya. Kalau sudut depan per miring itu adalah sin ya, sin 30 2/2
2 per miring. Jadi 2,3 dibagi miringnya. Jadi nanti Anda kalikan sin 30 kali hasilnya ini. Nah, jadi baik, saya harap ini bermanfaat bagi Anda. Jika sekiranya Anda punya pertanyaan, silahkan langsung tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika Anda senangi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.